perubahan di dalam kesejahteraan masyarakat kita di berbagai bidang ekonomi, di proses beragam. Maka saya selalu berpindah partai, dan saya ke partai yang baru itu supaya visi-visinya baru. Ada partai yang sudah puluhan tahun, tapi kita masih berada dalam posisi yang tetap, karena memang perkembangan politik dan masyarakat kita berada di dalam kondisi yang geraknya menurut deret hidup. Ya, itu pun temponya lama, satu, lama lagi baru dua. Ya, yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan kesejahteraan masyarakat kita berjalan menurut deret hidup, tumbuh. Nah, untuk itu maka kita seleksi partai. Ya, kalau partai dikira lambat, maka kita harus mencari solusi. Kita bisa bertahan di situ untuk merubah itu partai. Nah, mungkin kecuali kita ketua umum. Tapi kita harus unggulkan diri mencari partai yang kira-kira sejalan dengan keinginan kita. Nah, itulah sebabnya maka kemarin di Oktober itu saya mengundurkan diri, ya, karena hampir seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur itu keluar dari sistem yang ditetapkan oleh partai. Ya, nah itu saya merasa rugi, saya merasa capek dan merasa ketinggalan kalau dari partai tidak konsisten dalam mengelola partai, maka kita tinggalkan. Nah, sekarang ada partai ini, kita berharap bahwa setelah deklarasi ini, nanti Bapak Ibu wartawan yang merupakan calon demokrasi ini bisa komunikasi, lalu berkumpullah orang-orang baik yang bisa kita bergabung dalam partai ini untuk bisa membangun demokrasi yang baik yang nantinya berdampak kepada ekonomi masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur. Ya, dari hari ini kita deklarasi ini, kita tidak muncul kekuatan, tetapi kita ingin komunikasi agar masyarakat NTT itu tahu bahwa ada partai baru yang bisa menjadi harapan baru dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari wartawan Bapak Ibu silakan. Baik. Baik, terima kasih. Saya Cynthia dari media online Indonesia Menyapa. Bapak, saya mau tanya sedikit. Hari ini Bapak deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa, partai baru ya Bapak ya, sesuai namanya Gerakan Mandiri. Saya mau tanya, apa gerakan atau gebrakan pertama dari Partai Gerakan Bangsa ini di Nusa Tenggara Timur? Terima kasih. Ya, jadi begini, saya sudah bilang di kurang lebih partai ke-6 saya olah di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 21 tahun ini. Ya, yang partai-partai yang kemarin kita olah ini hanya diomong-omong, tidak ada bukti pengurus ikut kerja dalam kegiatan nyata masyarakat. Sehingga kemarin mundurkan diri Oktober, seirama dengan ada masalah koperasi harian maupun pinjol di yang saya kami rekrut di Daratan Timur, maka kita coba bangun di koperasi. Karena partai itu harus ada gerakan nyata sebagai partisipasi nyata untuk
mendukung pemerintah yang ada. Ya syukur kita begitu munculkan partai koperasi Wahana Insan Mandiri, presiden kita mulai munculkan koperasi merah putih, jadi bersambung. Ya, ini kita syukuri karena apa yang saya pikirkan di negara juga presiden kita berpikir yang sama, bahwa ekonomi kerakyatan itu perlu dilakukan, dilaksanakan dan diwujudnyatakan. Ya, jadi ini satu cara yang baik. Saya pernah ketua KUD juga dia sekarang jadi Kabupaten Sumpatena di Matawi di sana. Ada banyak masukan tentang itu. Jadi yang penting pengurus itu mau dilatih, kemudian pengurus yang ada itu mau di backup, maka kita akan bisa jalan yang baik. Dan saya bersyukur apa yang ditanyakan kita sudah lakukan, dan oleh negara juga sudah meluncurkan programnya. Nanti pada tanggal 12 Juli ya, hari koperasi. Ya, hari koperasi baru Menteri luncurkan, negara luncurkan. Ya, jadi oleh kita punya Pak Gubernur, saya lihat sudah antisipatif juga, sudah mulai luncurkan itu sudah hal-hal yang baik. Ya. Baik, terima kasih. Hari ini Bapak deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa. Bulan Februari kemarin itu Bapak meresmikan koperasi Wahana Insan Mandiri. Ini ada mandirinya. Ya. Apa afiliasi? Apakah ada afiliasi antara koperasi dan partai ini? Itu pertama. Kedua, biasanya dalam deklarasi partai politik ini kan paling tidak ada basis massa tertentu di suatu daerah gitu kira-kira. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Partai Gema Bangsa ini mempunyai basis massa tertentu di wilayah-wilayah tertentu di provinsi NTT ini atau Ya. masih secara umum? Kemudian yang ketiga Bapak, kita tahu semua bersama bahwa Republik ini punya partai saat ini ada sekitar 30-an. Dengan munculnya Gema Bangsa ini mungkin ada lagi partai-partai baru berikut lagi, itu kami belum tahu. Sebagai politisi senior yang pernah memimpin bangunan partai politik, kira-kira kemana nanti Gema Bangsa ini berjalan di Nusa Tenggara Timur? Karena melihat dari rekor Bapak yang sudah 6 kali memimpin ini kan, yang sampai bisa lagi nanti ada ke 7 ke 8, kira-kira begitu. Terima kasih. Kedua tadi apa namanya? Pertanyaan kedua. Basis massa. Oh, basis massa. Ya. Jadi begini, antara nama koperasi ini kami bikin di sini, sedangkan nama partai dibuat di Jakarta. Tapi puji Tuhan dia bersambung, gaya bersambung. Iya. Jadi di luar daripada nama partai, koperasi itu saya terinspirasi oleh seperempat abad saya kerja di pembangunan desa. Dan di dalam pembangunan desa itu kemandirian. Ada desa swadaya, desa swakarya, ada desa swasembada. Jadi kalau suatu bangsa mau maju atau rumah tangga atau keluarga mau maju, kemandirian itu memang menjadi utama. Ya, kalau dia tergantung ke orang lain, kalau dia harap orang lain, maka itu otonomi untuk maju itu terbatas. Sehingga
nama ini kebetulan sama tetapi tidak didesain karena yang karang nama di Jakarta, sedangkan kami yang usul ini nama ini juga bukan saya ciptakan, saya bikin nama lain, bagi saya usul ini nama, ya sudah saya bilang ikut saja, ya karena wahana insan mandiri itu adalah bagaimana kita membangun manusia yang mandiri. Ya, jadi tidak diatur, tetapi memang ketika muncul dua-dua namanya sama, kita juga kaget. Bank Mandiri itu datang jadi 3 sudah mandiri kumpul. Iya, jadi itu lalu